Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas dua film dari universe yang berbeda, tapi memiliki korelasi yang cukup mengejutkan. Bersiaplah. Film Mary Poppins mungkin terdengar asing di telinga kalian. Walaupun tidak sepopuler film-film Disney Pixar, Mary Poppins memiliki penggemarnya sendiri. Dia merupakan salah satu karakter dari Disney yang cukup memorable, berupa tokoh Nanny alias pengasuh anak yang memiliki kekuatan ajaib untuk memberikan kebahagiaan pada anak-anak yang ia kunjungi. Mary Poppins pertama dirilis pada tahun 1964 dan ini genrenya lebih kayak drama musikal, menceritakan tentang Mary Poppins yang entah dari mana tiba di keluarga Banks di suatu tempat bernama Cherry Tree Land. Di sana ia mengasuh dua anak keluarga Banks, yaitu Michael dan Jane, kemudian memberi mereka pelajaran berharga melalui cara-cara yang ajaib. Sedangkan film Mary Poppins kedua dirilis pada tahun 2018 dengan judul Mary Poppins Returns. Sesuai dengan judulnya, film yang satu ini menceritakan tentang kembalinya Mary Poppins ke keluarga Banks dan menemukan dua anak-anak yang pernah diasuhnya telah tumbuh dewasa. Mary Poppins kembali berusaha untuk memberikan kebahagiaan pada mereka karena Michael menderita kerugian aset pada saat era depresi London. So guys, rasanya film ini benar-benar memberikan suasana hangat dan kebahagiaan pada setiap orang yang menonton. Tapi apa jadinya jika karakter pengasuh anak yang cantik dan super penyayang ini merupakan spesies yang sama dengan karakter badut pembunuh mengerikan dari film It, yaitu Pennywise? Ya, kalian mendengarnya dengan jelas. Mary Poppins merupakan spesies yang sama dengan Pennywise. Kalian sudah mengetahui bahwa Mary Poppins datang dari suatu tempat yang tidak diketahui dari mana. Begitupun dengan Pennywise. Selain itu masih ada banyak bukti kuat persamaan antara Mary Poppins dan Pennywise. Oke, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar part 6. Pertama, siklus kedatangan. Perlu kalian ketahui bahwa teori film ini berasal dari sebuah blog bernama Humanoid Mold 5. Kalian boleh baca teorinya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita mulai teorinya dengan waktu setiap mereka datang. Baik Mary Poppins dan Pennywise, keduanya memiliki kecenderungan untuk datang dan pergi. Mereka akan kembali ke bumi untuk mengunjungi anak-anak setiap lebih dari 20 tahun sekali. Dalam film Mary Poppins Returns yang dibintangi oleh Emily Blunt, dia kembali ke anak-anak Banks setelah 25 tahun pergi. Sedangkan dalam film It, 27 tahun sekali untuk meneror sebuah kota bernama Derry, Maine. Oke, keduanya memang memiliki perbedaan siklus waktu kembali yang berbeda. Tapi sebenarnya ini cukup beralasan. Anak-anak yang mereka kunjungi diibaratkan sebagai sumber energi untuk Pennywise maupun Mary Poppins. Misalnya Pennywise, dia menakut-nakuti The Losers Club dan ketika itu berhasil, Pennywise bisa menjadi lebih kuat. Sepertinya Mary Poppins juga melakukan hal yang sama, hanya saja dia bukan menakut-nakuti, tapi sebaliknya, memberikan kebahagiaan. Maka dari itu, baik Pennywise dan Mary Poppins datang kembali ke bumi untuk mencari anak-anak sepertinya bertujuan untuk memperbarui atau meregenerasi kekuatan mereka. Kalau smartphone itu ya kayak di charge gitu loh guys. Lalu muncul pertanyaan, jika memang Mary Poppins dan Pennywise merupakan spesies yang sama, kenapa mereka tidak kembali dalam waktu yang bersamaan? Seperti yang disinggung sebelumnya, Mary Poppins kembali setiap 25 tahun sekali, 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan Pennywise yang kembali setiap 27 tahun sekali. Dan jawaban atas pertanyaan itu ada di film Monster Inc. Jika kalian tidak ingat, dalam film Monster Inc., para monster hidup dengan mengandalkan rasa takut anak-anak. Rasa takut itu digunakan sebagai sumber energi mereka. Namun kemudian mereka mulai menyadari bahwa tawa anak-anak ternyata lebih valuable atau lebih berharga untuk sumber energi mereka jika dibandingkan dengan rasa takut. Bahkan nilainya 10 kali lebih powerful daripada rasa takut, dan hal ini sudah dibuktikan oleh Mike dan Sully. Maka dari itu, jika kita mengikuti rules yang ada di film Monster Inc., Mary Poppins datang lebih cepat karena dia menggunakan tawa anak-anak, alias memberikan kebahagiaan pada mereka, yang mana itu lebih valuable daripada rasa takut seperti yang dilakukan oleh Pennywise. Tapi intinya adalah, baik Pennywise maupun Mary Poppins, keduanya memiliki metode yang sama dalam memanen atau mendapatkan kekuatan mereka, yaitu menggunakan emosi anak-anak, yang satu kesenangan, yang satu rasa takut.
Apakah ini menandakan bahwa sebenarnya Mary Poppins dan Pennywise merupakan monster dari film Monster Inc? Coba komen di bawah. Kedua, anak-anak dan orang tua. Guys, baik Mary Poppins ataupun Pennywise, keduanya memiliki kecenderungan untuk kembali pada anak-anak yang sama. Mary Poppins kembali ke anak-anak Mr. Banks yang sudah menjadi dewasa, dan begitupun dengan Pennywise kembali untuk meneror The Losers Club yang juga telah tumbuh dewasa. Yang menarik adalah anak-anak yang telah beranjak dewasa tersebut sepertinya telah melupakan berbagai macam kejadian supernatural yang mereka alami di waktu kecil. Walaupun tidak lupa 100%, mereka sebenarnya mengingat siapa yang telah mengunjungi mereka di waktu kecil. Selain itu, Mary Poppins dan Pennywise juga sangat pandai dalam memikat anak-anak. Namun yang menarik adalah keduanya juga memikat anak dengan nama yang sama, yaitu Georgie. Entah ini kebetulan atau tidak, namun sepertinya ada sesuatu di balik nama Georgie. Dan ketika mereka bertemu dengan Georgie, selalu di saat cuaca yang sedang tidak bagus. Misalnya dalam film Mary Poppins, dia datang pada Georgie ketika cuaca mendung disertai angin kencang. Sedangkan Pennywise memikat Georgie ketika cuaca sedang hujan petir. Lebih lanjut, keduanya juga memakai bahan mainan yang sama ketika memikat anak-anak, yaitu mainan yang terbuat dari kertas. Mary Poppins menggunakan layang-layang kertas, sedangkan Pennywise menggunakan perahu kertas. Berbicara mengenai kembalinya Mary Poppins dan Pennywise, sebenarnya keduanya bersifat paralel. Mary Poppins datang dari langit, sedangkan Pennywise biasa muncul dari selokan. Ini bersesuaian dengan beberapa mitologi dan kepercayaan bahwa yang di atas itu sifatnya adalah tinggi atau surgawi. Sedangkan sebaliknya, apa yang ada di bawah menandakan sesuatu yang tidak baik, atau sebutlah sifatnya seperti neraka. Dari beberapa bukti di atas, bukankah ini menunjukkan bahwa keduanya saling mencerminkan satu sama lain? Yang satu memberi kebahagiaan, yang satu memberikan mimpi buruk. Yang satu datang dari atas dan yang lainnya datang dari bawah. Sementara itu, para orang tua dari kedua film nampaknya buta akan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Tidakkah seharusnya para orang tua tersebut lebih memerhatikan anak-anaknya di mana mereka sedang didekati oleh entitas yang tidak jelas asal-usulnya dari mana? Ketiga, pikiran dan kebiasaan. Persamaan lain dari Mary Poppins dan Pennywise adalah keduanya punya kekuatan untuk menggunakan apa yang ada dalam pikiran anak-anak. Pennywise masuk ke dalam pikiran anak-anak dan mempelajari apa yang mereka takuti untuk menyerang anak-anak tersebut. Begitupun dengan Mary Poppins, dia menggunakan imajinasi yang ada dalam pikiran anak-anak sehingga bisa membawa mereka ke dunia yang ajaib penuh warna. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendapatkan energi dari emosi mereka. Tidakkah kalian berpikir bahwa keduanya lebih mirip seperti penyihir? Maksudnya, mereka cukup banyak mengubah pikiran dan ingatan orang-orang. Seperti yang kita ketahui, Mary Poppins memang baik dan tentu saja penyayang, tapi dia telah memberi anak-anak tersebut vibe sihir yang amat serius. Di lain sisi, antara Mary Poppins dan Pennywise, keduanya juga memiliki kebiasaan yang sama, yaitu suka menyanyi dan menari. The lovable Mary Poppins selalu menyanyi dan menari sepanjang film, sedangkan Pennywise, kebiasaannya ini bisa kita ketahui dari namanya sendiri, yaitu Pennywise the Dancing Clown. Dia menari untuk Beverly di film It Chapter 1 dan bernyanyi untuk Richie di It Chapter 2. Di atas segala penjelasan dan alasan ini, bukti yang paling kuat yang menunjukkan korelasi antara keduanya adalah floating alias mengambang di udara. Di akhir film Mary Poppins Returns, semua tokoh mengambang di udara dan masing-masing dari mereka memegang balon. Kalian tahu siapa lagi yang suka mengambang dan begitu identik dengan balon? Siapa lagi kalau bukan Pennywise? Ketika seseorang telah melihat deadlights yang ada di mulutnya, orang-orang tersebut mengambang ke udara. Yang paling mencengangkan adalah warna balon yang dipilih oleh Mary Poppins. Ia menggunakan balon warna merah mengkilat untuk mengambang ke udara. Kami akan mengingatkan kalian bahwa trademark atau simbol dari kehadiran Pennywise pun adalah adanya balon berwarna merah yang mengambang. You see that, guys? Keempat, Disney Pixar Universe. Setelah tadi kita membahas beberapa bukti persamaan antara Mary Poppins dan Pennywise, muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya hubungan di antara keduanya? Salah satu cara memandang mereka bahwa mereka adalah satu spesies yang sama adalah sebenarnya mereka berdua adalah it. Kita tidak mengetahui dengan jelas apa mereka sebenarnya. Namun menurut kami sendiri bahwa Mary Poppins dan Pennywise merupakan satu makhluk yang sama. Jadi Pennywise adalah Mary Poppins,
dan Mary Poppins adalah Pennywise. Coba pikirkanlah. Jika kedua karakter ini mengikuti rules atau aturan alias hukum energi yang ada di film Monster Inc., tidak menutup kemungkinan bahwa Mary Poppins dulunya adalah Pennywise. Karena begini, ketika Pennywise si monster mengerikan ini tahu bahwa ternyata kebahagiaan anak-anak itu memiliki energi yang lebih besar daripada rasa takut, ia langsung berubah bentuk menjadi seorang perempuan cantik pengasuh anak yaitu Mary Poppins. Dengan berubah menjadi Mary Poppins, dia akan membuat anak-anak yang ia kunjungi bahagia dan begitupun dirinya mendapatkan energi yang lebih besar. Jika kalian ingat dalam video kami sebelumnya tentang 5 entitas paling mengerikan dalam film, kami sempat membahas tentang Pennywise. Jati diri atau bentuk asli dari Pennywise sebenarnya adalah deadlights atau bola-bola cahaya yang membuat seseorang bisa mengambang dan meninggal seketika. Nah, salah satu kemampuan dari si It ini alias si bola-bola cahaya mematikan ini adalah bisa berubah bentuk menjadi apapun. Awalnya ia berubah menjadi Pennywise, si badut mengerikan untuk menakut-nakuti anak-anak untuk mendapatkan energi. Tapi akhirnya ia tahu bahwa tawa anak-anak jauh lebih powerful daripada rasa takut. Akhirnya ia berubah menjadi pengasuh cantik yang kita kenal sebagai Mary Poppins. Menurut kalian, apakah film It merupakan bagian dari Disney Pixar Universe? Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 6. Gimana menurut kalian? Cukup gelapkah teori ini? Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk informasi perfilman paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.